Tuhan Yesus nomor sang sudena dosaki na paluma au siang pangagoi panggale maluhuna jomala muruki pelehon duluki tutuhani walau majimbang songot adon Tuhani ilaong mahamu iau gai Jesus doale aleku so ada kulusmi ale ale na seluruh dunia. Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, Sabtu tanggal 26 April tahun 2023, diambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 15. Dikatakan, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyebut para muridnya sahabat. Sahabat ada kita lihat dari perkataan Tuhan Yesus, yaitu makna khusus, yaitu hubungan yang khusus dengan muridnya. Karena persahabatan atau sahabat ada bertingkat-tingkat. Ada dinamakan sahabat atau yang biasa sekedar teman. Contoh sahabat atau teman bicara. Ada sahabat dinamakan yaitu sahabat dekat. Dan ada pula dikatakan sahabat yaitu sahabat karib. Bagaimana kekerapan seorang sahabat? Itulah yang kita lihat dari yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sahabat bukan hanya sahabat teman bicara, bukan hanya sahabat dekat, tetapi bermakna yang dikatakan Tuhan Yesus adalah sahabat karib. Sahabat karib biasanya adalah hubungan yang saling percaya, hubungan yang sangat dekat. Oleh sebab itu, apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, tidak takut untuk menyampaikan. Karena seorang sahabat atau seorang sahabat karib adalah untuk menolong dalam kesusahan. Bila kita bersukacita, dia merasakan sukacita itu adalah sukacitanya. Demikian juga kita sebaliknya terhadapnya. Itulah yang digambarkan, yaitu tentang sahabat karib. Atau sahabat karib itu segala duka, segala suka, segala rahasia, apa yang tersimpan dalam hati, kepada sahabat yang kariblah kita sampaikan segala yang ada dan segala kesusahan kita atau kegembiraan kita.
karena kebersamaan yang paling dekat, karena akrab. Murid Yesus adalah sahabat karibnya. Murid Yesus bukan hanya sekedar teman. Murid Yesus bukan sekedar hanya sebagai saudara, tetapi bagi Yesus muridnya adalah sahabat yang paling bagus, sahabat yang paling dekat, sahabat seperasaan dan sepenanggungan. Apa hubungan teman dan hamba seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam bacaan kita di pagi hari ini? Apa yang diberitahukan Tuhan Yesus kepada muridnya? Kita harus membaca di konteks firman Tuhan di pagi hari ini yang tertulis dalam Yohanes pasal 12 ayat 26 dikatakan, orang yang melayani aku harus mengikuti aku, supaya pelayanku dapat bersamaku di mana aku berada. Orang melayani aku akan dihormati Bapakku. Orang yang melayani aku harus mengikuti aku, supaya pelayanku dapat bersamaku di mana aku berada. Orang melayani aku akan dihormati Bapakku. Jadi yang dikatakan Tuhan Yesus sudah jelas dapat kita simak, yaitu hubungan teman dan hamba. Dan kita lihat dari pembacaan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 12 ayat 26 dikatakan, supaya pelayanku dapat bersamaku. Hamba Tuhan, yaitu para muridnya, Tuhan Yesus menginginkan agar sahabatnya itu, muridnya itu selalu dekat dengan dia. Dan dikatakan pula, di mana aku berada. Jadi Tuhan Yesus berada di dunia, dan Tuhan Yesus akan meninggalkan para muridnya, dan Tuhan Yesus naik ke surga. Keinginan Tuhan Yesus selalu bahwa muridnya itu dia inginkan dekat dengan dia. Oleh sebab itu dia mengutus rohnya, dia mengutus dirinya sendiri, yaitu Roh Kudus kepada muridnya, supaya dapat bersaksi melayani, dapat bersaksi memberitakan Injil, berita kesukaan kepada orang-orang yang tidak percaya, meneguhkan orang yang lemah imannya. Itulah pelayanan para murid. Dan dikatakan Tuhan Yesus beserta mereka melalui Roh Kudusnya, dan dikatakan upah yang paling besar yang mau diberikan kepada sahabatnya. Sahabatnya itu mau hamba yang benar, mau menghamba kepada Yesus Kristus. Dan dikatakan Yesus sendiri akan menghormati mereka. Orang yang melayani aku akan dihormati Bapakku. Bapakku itu adalah Yesus sendiri. Itu akan terjadi perjumpaan para muridnya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Roh Kudus itu, Tuhan kita Bapa itu. Karena Bapa itu adalah Roh, Bapa itu Anak itu. Dan perjumpaan yang paling utama yang mau diharapkan, yang mau diinginkan, dan terutama di keinginan para hambanya, yaitu berjumpa dengan Bapa. Dan Yesus Kristus akan menghormati para hambanya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu yang saudara dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, kita Amsal mengatakan dalam Amsal 17 ayat 17, dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi yang walaupun wujud Tuhan Yesus bukan lagi berwujud daging, berwujud manusia, tetapi Tuhan Yesus setia menemani para muridnya. Demikian juga muridnya selalu mengasihi Tuhan Yesus Kristus, digambarkan melalui imannya, digambarkan melalui perbuatannya, bahwa mereka mengimani Tuhan Yesus. Itulah yang mau diharapkan Tuhan Yesus kepada kita orang percaya, bahwa kita adalah sahabatnya, bahwa kita adalah hambanya. Orang yang mau menghamba kepada Yesus akan mendapat berkat yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Dikatakan melalui pembacaan firman Tuhan bagi kita, yaitu penghormatan Allah Bapa di hari kemudian. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya mengagumkan bahwa Tuhan Yesus menganggap kita sebagai sahabat. Ujarnya kepada hambanya, kepada muridnya, kamu adalah sahabatku. Itu berarti Tuhan menyampaikan diri dengan kita. Ia menghargai kita. Ia merasa senang berada dengan kita. Ia merasa dekat dengan kita. Dan ia mengagumi kita. Bayangkan Tuhan mau berteman. Ia mau berteman dengan kita. Ia tersenyum. Ia membelai kita. Ia memeluk kita. Ia mau memeluk dan dipeluk kita. Ia mau mencium dan dicium kita. Itulah yang mau digambarkan pertemanan Tuhan Yesus dan pertemanan muridnya. Orang yang sebagai seorang teman Tuhan Yesus di hidupnya pada masa ini mau menghamba sebagai hamba yang diutus Tuhan Yesus dan setia sampai selama-lamanya. Terberkatilah orang yang mau menjadi hamba Kristus. Terberkatilah orang yang menjadi teman Tuhan Yesus. Kita setia mengikuti apa yang difirmankan Tuhan, dan Tuhan sendiri akan menghargai segala yang kita alami, yang kita percayai, yang kita perbuat demi namanya. Tuhan menjanjikan pada hari kemudian kita akan dihormati Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Tuhan, Engkau datang ke dunia ini dan Engkau memanggil kami menjadi murid-Mu. Oleh sebab itu, di mata-Mu kami orang yang percaya adalah milik yang paling berharga. Engkau Tuhan menyebut kami sahabat-Mu. Tuhan tolong kami sebagai sahabat karib-Mu. Kami selalu setia. Kami selalu berbuat sesuai dengan yang Engkau firmankan. Kami selalu setia sebagai hamba-Mu. Perbuatan-perbuatan kami pada masa hidup kami ini adalah sebagai sukacita karena anugerah-Mu segala kehidupan kami. Tuhan berkati segala firman yang diberitakan kepada orang-orang yang mendengar firman-Mu di pagi hari ini, supaya mereka selalu beriman
dan Engkau menganugerahkan kesukacitaan kepada kami untuk melakukan tugas-tugas kami. Berikan kepada kami berkat-Mu hasil pekerjaan kami, supaya kami dapat menikmati pemberian-Mu. Segala duka cita, segala yang membebani hidup kami, tolong kami Tuhan, tolong teman-teman kami, supaya mereka dapat merasakan kasih setia-Mu, karena kami yang orang yang percaya adalah sahabat-Mu. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.